Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai halaman 156 poin 406. Halaman 156 poin 406. Masih berkaitan dengan masalah salat, ya. Terutama berkaitan dengan masalah pakaian ketika salat. Sudah kita lewati pembahasan 404 dan 405 di antara yang terlarang dari masalah pakaian ketika sholat, yaitu apa? Menggulung pakaian atau ngelingkis pakaian ketika sholat, ya, sudah kita sampaikan hadisnya. Demikian pula 405 dilarang apa? Isbal, menutupi mata kaki ketika sholat, entah dengan sarung atau jubah atau celana, atau makna as-sadl apa kemarin? Kayak memakai selimut ketika sholat. Sarungnya di Islam apa? Dibuat kayak selimut. Tangannya nggak bisa apa? Keluar untuk bergerak dan seterusnya. Itu diantara makna as-sadl, dan itu juga makna as-somma. Dan sudah kita sampaikan, naha Rasulullah SAW anis sadl fis shalah wa an istimali as-somma. Kemudian poin 406, wa an yusalliya mahlulal izar. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, dilarang seseorang salat dalam keadaan sarungnya terbuka, atau kalau mungkin wallahu a'lam juga melorot, ya. Idza lam yakun ala qamisihi ridaun, apabila bawahan atau dia tidak memakai pakaian yang lain selain sarung tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana kalau sarung melorot ataupun terbuka sedangkan tidak ada apa yang menutupi di bawah sarung tersebut, ya. Wa idza lam yakun ala qamisi ridaun wa min tahtihi izarun. Ini sekali lagi berkaitan dengan salah satu syarat sahnya salat, yaitu menutup aurat.
Aurat laki-laki khususnya dari mana ke mana? Ya, pusar sampai ke lutut, itu harus betul-betul tertutup. Kalau tidak tertutup alias ada yang terlihat auratnya, apalagi aurat yang besar, maka sekali lagi ini membatalkan salat. Karena menutup aurat salah satu syarat apa? Sahnya salat. Untuk lebih jelasnya kita baca sekali lagi sedikit poin berikutnya, masih ada kaitan dengan ini. Wa an yusalliya fi qamisin raqiqin laisa tahtahu ghairuhu. Dan dia memakai pakaian yang tipis menerawang. Itu juga dilarang ketika dia sholat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kemarin kita bacakan dari kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin tentang kesalahan orang-orang yang sholat oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizallahu ta'ala. Di awal kitab beliau menyampaikan kesalahan-kesalahan orang yang sholat dalam masalah pakaian. Ya. Di awal kitab sudah beliau sampaikan pembahasan khusus masalah pakaian yang terlarang ketika sholat. Di antaranya as-salat fi thiyab al-haziqah allati tasifu al-aurah. Salat dengan pakaian yang ketat. Ya. Terutama celana yang ketat. Apa istilahnya kalau kita? Ya antum tahu sendiri lah. Apapun bahannya, kainnya, kalau sampai ketat, bahkan dikatakan di sini sampai susah untuk sujud. Betul enggak? Pernah nyoba? Baik, kata Syekh Masyhur Salman di halaman 20, labsu thiyab al-haziqah ad-dhaghita makruhun syar'an wa tibban. Memakai pakaian yang ketat, ya. Seperti yang kita lihat sendiri sebagian orang, terutama syabab, ya. Kalau orang tua aja enggak. Tua pakai celana apa itu? Ya. Kata beliau hukumnya makruh secara syariat maupun secara kedokteran, kesehatan. Karena apa? Menghalangi atau kurang melancarkan peredaran darah. Secara kedokteran semikian. Lidororiha bil badan, karena itu bisa memadratkan badan tubuh orang itu sendiri. Bahkan kata beliau hatta inna ba'daha yata'adzar as-sujud ala labisi. Bahkan pakaian yang ketat itu menjadikan orang yang memakainya ketika salat susah sujud. Ya. Fa idza adda lubsuha ila tarki shalah hurima qat'an. Kalau itu sampai menghalangi dia salat karena susah salat, karena pakai pakaian yang ketat tersebut, maka memakainya jadi haram karena menghalangi dia untuk apa? Salat. Karena susah salat, gerakan sujudnya susah, akhirnya meninggalkan salat, maka pakai baju seperti itu, celana seperti itu hukumnya menjadi haram. Ya. Ini yang pertama dibahas oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizallahu ta'ala. Kemudian dilanjutkan poin berikutnya as-shalah fi thiyab ar-raqiqa asy-syaffafa. Ini yang kita bahas di poin 407 tadi. Sebagaimana dimakruhkan salat dengan memakai pakaian yang ketat yang menyempitkan badan, gerakan badan, demikian pula fa innahu la tajuzu shalah fi thiyabir raqiqah allati tashifu amma wara'aha minal badan. Demikian pula tidak boleh salat dengan memakai pakaian yang tipis menerawang. Mohon maaf, mungkin sebagian orang kayaknya pakai jubah putih ala orang Arab Saudi, itu kayak Masya Allah sudah kayak sahabat Rasulullah SAW. Gak taunya ya mungkin baru awal make, ya asal make, mohon maaf, langsung pakai apa? Ya celana dalam, ya gak pakai celana panjang yang tebal. Maka ketika ruku dan sujud kelihatan apanya? Ya itulah
Dan ini pernah kita saksikan, pernah kita menegur sebagian jamaah kajian atau teman-teman kita, ya, baru dari pulang umrah sebagainya, kayaknya sudah biasa pakai jubah tersebut, atau pakai, ya hati-hati juga, pakai celana panjang yang putih yang beli juga di Arab, ya, baju jubahnya tipis, celana panjangnya juga tipis. Ketika rukuk masih kelihatan, ya sekali lagi, warna kulitnya ataupun ya pakaian dalamnya tersebut, maka harus betul-betul diperhatikan. Ini masalah syarat sahnya sholat, hati-hati. Kata beliau, fa inna la tajuzu shalah fi thiyab ar-raqiqa allati tashifu amma wara'aha minal badan kamala bisi badil maftunin al-yaum bihadi at-turus miyas thiyab. Kemudian disebutkan di sini juga baju yang tidak selayaknya dipakai, yaitu baju tidur, ya, atau alias apa? Piyama. Kata beliau, as-shalah fi malabisin naum kalau bahasa Arabnya bijamat, ya. Dalilnya, qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalau anis shalah fi thawbil wahid. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah salat dengan memakai satu baju? Faqala awakullukum yajidu thawbain, tidakkah kalian mendapati dua baju? Maksudnya atasan dan bawahan. Kemudian summa sala rajulun Umar. Kemudian seorang itu bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, idza wasa Allah fa'ausi'u. Apabila Allah memberikan kelapangan rezeki, lapangkanlah diri kalian. Shalla rajulun fi izan warida. Hendaknya seseorang itu salat dengan memakai sarung dan juga baju atasan. Ya, kalau kita seperti baju takwa atau yang semisalnya. Fi izarin wa qamis, memakai sarung dan juga kamis ataupun ya mungkin jubah atau yang semisalnya. Fi izarin wa qaba fi sarawin warida, jangan hanya memakai pas sarung saja. Ya meskipun mungkin secara asal sah-sah saja karena sudah menutupi apa? Aurat. Ya. Namun sekali lagi kata Umar bin Khattab, ini kalau darurat tidak ada masalah. Zaman dahulu susah. Ya, para salafus soleh, para sahabat Rasulullah mendapatkan apa? Urusan sandang pangan dan papan. Jangan dibayangkan seperti kita masa nggak punya baju lengkap. Ya, sekali lagi zaman dahulu jangan disamakan dengan sekarang. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau sudah Allah lapangkan pakai dua baju, yaitu atasan dan bawahan. Jangan pakai sarung saja meskipun menutup aurat yang inti. Namun sekali lagi, ini zaman dahulu kala mereka dalam keadaan kekurangan. Makanya kata beliau, kalau Allah melapangkan rezeki kalian, lapangkanlah diri kalian. Salatlah seseorang di antara kalian dengan apa? Sarungnya dan pakaian atasnya. Kemudian wara'a Abdullah bin Umar nafi'an yusalli fi khalwati fi thawbin wahid. Suatu saat Abdullah bin Umar melihat Nafi', murid beliau, salat meskipun sendirian pakai satu pakaian. Ini sekali lagi jangan disamakan dengan kita. Alhamdulillah kita banyak kelapangan rezeki. Meskipun mungkin belum bisa beli pulsa kuota, tapi pakaiannya masih lengkap, makanannya juga lengkap. Dahulu begini keadaan para salafus saleh, susah. Mereka diantaranya Nafi' salat dengan satu pakaian. Itu tadi bawaan saja yang menutupi aurat yang inti. Faqala lahu, maka Abdullah bin Umar mengatakan, alam aksuka thawbain, maukah aku berikan kepadamu dua pakaian, yaitu bawahan dan atasan? Maka Nafi' mengatakan, bala, iya, aku mau. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, afakunta takhud ila suq fi thawbin wahid, apakah engkau mau keluar ke pasar dengan satu pakaian saja, sarungnya saja? Maka beliau mengatakan tidak. Kata Nafi', fallahu ahaqqu an yatajammalahu, Allah lebih layak untuk engkau berpakaian yang selayaknya ketika apa?
salat menghadap kepadanya. Kata Syekh, hakadha man yusalli fi malabisin naum fa innahu yastahi an yakhud ila suq biha lirqatiha wa syafafiyatiha. Orang yang salat dengan pakai baju tidur tadi, apakah dia tidak malu ke pasar, ke mall misalnya pakai baju seperti itu? Pasti malu. Mengapa ketika salat enggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini salah satu dalil beliau. Kemudian disampaikan di sini oleh Syekh Masyhur Salman tentang yang kita sampaikan tadi di antara syarat sah salat. Qala al-fuqaha fi mabhathi syuruti sihhatis shalah. Para fuqaha ahli fikih berkata tentang pembahasan syarat sahnya salat, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Kata para ulama, wa yushtarat fis satir an yakuna kathifan. Di antara syarat pakaian itu menutup aurat harus kathifan, tebal. Tidak apa? Transparan, tidak tipis. Fala yujzi as-satir ar-raqiq. Tidak cukup, tidak sah meskipun pakaiannya menutup aurat secara sepintas, namun kalau transparan itu tidak sah, kata para al-ulama. Alladhi yasifu launal basyrah, yang bisa tadi menerawang dan kelihatan aurat intinya. Wa hadza fi haqqi dzakar wal untha. Ini berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Sawa'an shalla munfaridan am jama'atan, entah salat sendirian atau berjamaah. Fa kullu man kasyafa auratahu ma'al qudrah ala satriha la tasih salatuhu. Kata para ulama, para fuqaha, setiap orang yang tersingkap auratnya sedangkan dia mampu menutupinya, maka tidak sah salatnya. Ya, ini sekali lagi, fattaqullaha mastata'tu. Beda kalau tidak mampu. Ya. Walau kana munfaridan fi makanin mudlim lil ijma' ala annahu fardun fis shalah. Meskipun di tempat yang gelap, ya, meskipun sendirian nggak ada yang lihat, tapi kalau sekali lagi terbuka auratnya tidak sah sholatnya. Ya, ini sekali lagi ijma' para ahli ulama. Disampaikan juga di sini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa in shalla fi qamisin yashifu anhu lam tajuzu shalah. Apabila orang itu salat memakai baju gamis atau jubah yang tipis menerawang, tidak boleh memakainya untuk salat. Ya. Ini sekali lagi karena berkaitan dengan satrul aurah, menutup aurat bukan sekedar pakai baju saja, namun ada apa? Syaratnya. Ya, tidak boleh tipis menerawang atau apa tadi? Ketat. Nah, kemudian disebutkan di sini ringkasnya, as-salatu wal auratu makshufatun. Kata Asy-Syaikh, man yalbas al-bantalun alladhi yahjim al-aurah aw yasifuha wa yashifuha wa yalbasu qamisan qasiran wa indar ruku' was sujud yanhasir al-qamis anil bantalun wa yadhhar dhahrul musalli wa juz'un min sawati fi ba'dil ahayin illam yakun fi mu'dhamiha wa bihadza takunu qad dhaharat auratu al-mughallada wa huwa raki'un aw sajidun lillahi subhanahu wa na'udzu billahi minal jahli wal juhala li'anna kashfal aura fi hadil hala tuaddi ila butlani shalah. Kata Syekh, barang siapa yang memakai celana, ya secara umum celana yang dipakai manusia, orang-orang sekarang ini, kalau dulu sirwal yang dipakai oleh orang Arab terutama di Suriah khususnya di Syam itu lebar, ya mungkin anak kambing bisa masuk, ya artinya lebar betul. Kalau yang sekarang secara umum kan nggak terlalu ya. Nah, kata beliau barang siapa memakai celana yang bisa ya membentuk auratnya atau bisa menerawang ya auratnya karena tipis, atau dia memakai baju yang pendek atau celana yang pendek,
ketika rukuk dan sujud terbuka sebagian dari auratnya. Mohon maaf ya, ini sering terjadi, terutama bagi para syabab terutama ya. Terutama mohon maaf juga yang badannya besar ya. Kalau pakai celana yang ketat, kemudian juga kaos ya, cuma satu, nggak pakai dalaman, kaos satu. Kalau sujud rata-rata kelihatan apanya? Ya, istilahnya apa? Apanya? Ya, bokongnya istilahnya. Ini aurat. Betul tidak? Pernah lihat enggak? Ya, ini sekiranya ini wakil salamin dafi. Ini kita sampaikan agar mereka apa? Segera bertobat. Ataupun yang ada di sini. Naudzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi ini tidak bisa diremehkan. Ini masalah apa? Syarat sahnya salat. Enggak sah salatnya. Kata beliau, sebagaimana kata ulama tadi, ketika orang itu rukuk sujud tersingkap aurat besarnya, ya, maka kata beliau ini bisa membatalkan salat. Tuaddi ila butlani as-shalah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi sebagai bahan renungan bagi kaum muslimin. Masalah salat adalah masalah yang paling penting, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, maka harus betul-betul diperhatikan. Bukan sekedar memperhatikan masalah apa? Ya, gerakan bacaannya saja, namun ini juga masalah syarat sahnya salat. Ya, sebagaimana wudu harus diperhatikan, demikian pula masalah menghadap kiblat, demikian pula masalah apa? Memakai baju untuk salat. Ini diperhatikan oleh ahli Islam, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para as-salafu as-saleh. Wallahu taala alam. Kemudian disebutkan di sini pembahasan yang lain, poin 408, wa an yatakhatta an-nasa fis shalah. Ya, tidak boleh melangkah-langkahi manusia ketika salat. Ini sebagaimana dalam riwayat ketika ada seseorang yang melangkahi orang ketika salat, ya, maka kata Rasulullah, qad azait, engkau telah mengganggu orang. Artinya dalam salat pun harus betul-betul orang tumaknina, harus betul-betul menjaga tadi, jangan mengganggu manusia. Poin berikutnya 409, wa an yaquma ar-rajul fi shafi tsani walau fi shafil awwal furjatun. Dilarang atau tidak selayaknya seseorang itu membuat shaf yang kedua ketika salat, sedangkan shaf pertama masih ada yang kosong, ada yang longgar. Ini kita juga mau bacakan dari Al-Mubin fi Akhtal Musallin. Insyaallah sudah ada terjemahnya ini. Ada yang punya enggak terjemahnya? Ini buku lawas istilahnya. Ada yang pernah tahu terjemahannya? Kalau ada terjemahnya bagus ini. Seingat ana ada dulu kalau nggak salah. Karena dulu sempat viral buku ini. Ya sudah kita sampaikan, awal-awal munculnya sekitar tahun ya 90-an lah, 97 kita fotokopi ini sekitar tahun 97. Hampir 25 tahun yang lalu. Anak kira sudah ada terjemahnya, wallahu taala alam, ya. Ya kalau ada bagus sekali, paling tidak kita betul-betul paham mana itu kesalahan dalam salat yang perlu untuk kita jauhi, dan beliau sampaikan berdasarkan dalil-dalilnya di sini. Ini tentang masalah shaf salat, ya. Di halaman 205 kata beliau, adamu itmami sufuf wa tarkut tarasi wa sadul furaj fiha. Tidak menyempurnakan sufuf, shaf, barisan salat, tidak rapat dan tidak menutup lobang-lobang sufuf ataupun shaf salat. Banyak imam-imam salat sufufakum. Dilihat, tapi ketika ada yang longgar meskipun 1 meter dibiarkan aja. Ini nggak sesuai dengan apa? Ucapannya. Dan jaga, mungkin banyak juga nggak paham apa arti sufufakum. Ya,
Wallahu taala alam. Maka kita bacakan di sini hadisnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu Rasul pernah bersabda, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian melakukan shaf salat sebagaimana para malaikat bersaf-saf, ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffah. Fakulna ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, yutimuna sufuf, mereka menyempurnakan saf-saf. Al-awwal fal awwal. Saf yang pertama selesai rapi, rapat, baru apa? Berikutnya ini kata Rasulullah, fal awwal fal al-awwal. Ya. Wa yatarasawna fis sufuf, dan mereka merapatkan barisan salat mereka. Maka dari sini kata Syekh, min hadal hadis yatabayyan lana khata'an yaqa fihi ma katsir minal musallin. Dari hadis ini jelas bagi kita dua kesalahan yang terjadi di antara kebanyakan kaum muslimin ketika salat. Yang pertama di antaranya as-salatu fi amkinatin ba'ida anis shaf. Salat ya di tempat yang jauh dari shaf. Dan ini banyak juga orang-orang awam khususnya. Ya, satu shaf pertama belum selesai, ya, belum sempurna, belum penuh istilahnya, sudah membuat shaf di ya depan pintu. Ya, biar keluarnya apa? Nah, istirwahan au ta'awudan, ya, as-salah fi makanin muayyanin fi al-masjid, atau mengkhususkan tempat tertentu di masjid. Wah, anak enak di samping ya apa? Asik. Padahal enggak ada shaf di situ. Ini juga dilarang dalam salat. Kemudian kata Asy-Syaikh, tarku tarasi fi sufuf, di antara kesalahannya tidak merapatkan barisan shaf salat, ya. Wa wujudul furaji fiha, banyak yang longgar. Ini kita bicara ketika saat normal. Beda ketika waktu awal-awal pandemi kemarin. Ya, meskipun ada khilaf di antara para ulama, ada yang tetap bersikeras, tetap rapat, ada pula yang tidak. Dan ini yang insya Allah yang rajih, karena ada darurat. Ya, jangankan nggak merapatkan shaf, ya, ketika hujan deras kita boleh nggak salat di masjid, ya. Apalagi sekali lagi ini dalam keadaan kondisi darurat. Ya, beda antara dalam keadaan normal dengan keadaan darurat. Kata beliau, wa man sya'dzalika i'tiqadu jamaahil muslimin anna taswiyata sufuf wa iqamataha bil manaqib fahas. Di antara sumber kesalahan orang-orang itu tidak mau merapatkan shaf, yaitu keyakinan sebagian kaum muslimin merapatkan shaf, menyempurnakan shaf salat itu hanya dengan bahu saja, ya. Bahkan lebih parah dari itu, mereka ya meyakini tidak wajib atau tidak ada sunnahnya, bahkan memperolok shaf salat, ya, dengan tudingan ini ajaran Wahabi, ini ajaran Rasul SAW. Naudzubillah min dzalik. Ya, sempat kita lihat di beberapa YouTube dan sebagainya, mereka memperolok masalah shaf salat, pada ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Kita bacakan hadisnya biar mereka melek. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Sempurnakanlah, dirikanlah shaf-shaf salat kalian, karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Qala Anas, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimanki sahibihi. Maka salah seorang di antara kita, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, merapatkan bahunya dengan bahu temannya, sampingnya, wa qadamihi bi qadami, dan merapatkan telapak kaki ya dirinya dengan
saudaranya, bukan merapatkan apa? Telapak kakinya sendiri. Ini juga salah paham sebagian apa? Orang. Merapatkan apa? Rapatkan telapak kaki kanan dirapatkan, malah apa? Jauh. Artinya di sini apa? Telapak kaki satu orang dirapatkan, tempelkan dengan apa? Telapak kaki yang sebelah kanan dan sebelah kirinya, bukan telapak kakinya dua-duanya dirapatkan untuk nggak jelungup. Ya kan? Intinya sekali lagi, ini salah satu sumber kesalahan sebagian kaum muslimin. Tidak mengetahui bagaimana cara merapatkan shaf ala Rasul, ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih parah tadi memperolok sunnah merapatkan apa? Shaf. Ya, sedangkan Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Dan hadisnya bisa dilihat dalam Sahih Bukhari nomor 725. Ya. Hadis Sahih Bukhari nomor 725. Bahkan dikatakan di sini oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu ahadana yulzid manqibau bi manqibi sabi wa qadami bi qadamihi walau dhahabta taf'al dzalikal yaum. Ini perhatikan, di zaman salaf saja itu banyak kaum muslimin yang tidak paham masalah ini, apalagi di zaman sekarang. Kata Anas bin Malik, namun kalau engkau melakukan seperti ini, itu di zaman Anas bin Malik. Kalau engkau melakukan seperti ini, itu merapatkan bahu dengan bahu temannya, telapak kakinya dengan telapak kaki temannya. Kalau engkau melakukannya pada hari ini, la tara ahadahum ka'anna baghlun syamus. Engkau melihat salah seorang dari mereka seperti apa? Ya, keledai atau ya sejenis keledai lah. Yang apa? Lari, tidak mau apa? Merapatkan barisan sholatnya. Ini di zaman Anas bin Malik. Bagaimana dengan zaman sekarang? Na'udzubillah min dzalik. Inilah keterasingan as-sunnah, keterasingan al-Islam. Bahkan dikatakan di sini oleh Syekh, wasarat hadis sunnah indahum ka'annaha bid'atun iyadan billah. Maka sunnah Rasul, jelas-jelas Sahih Bukhari hadisnya. Ya. Ini adalah sunnah Rasul, namun menurut mereka sekarang adalah bid'ah. Inilah sekarang apa? Semuanya serba diputar balikkan. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan apa? Sunnah. Yang dusta dikatakan jujur, jujur dikatakan apa? Dusta. Yang amanah dikatakan khianat, khianat dikatakan amanah. Yang sesat dikatakan lurus, yang lurus dikatakan sesat, dan seterusnya. Maka hati-hati. Harus betul-betul kita menfilter, menyaring semuanya dengan ahli ilmu, qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Taib, ini permasalahan masalah shaf salat, ya, semoga bisa dipahami. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari poin 410, wa an ya'tamidar rajul 'alal haid fi shalah, yaitu bersandarnya seseorang di dinding atau di tiang masjid ketika salat. Ini juga tidak selayaknya, meskipun tidak ada hadis khusus tentangnya, cuma ini berlawanan dengan istilahnya tata cara salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau apa? Terpaksa, sebagaimana dahulu para sahabat ketika jadi makmum dengan Rasulullah SAW, ketika waktu salat yang dipanjangkan bacaannya, ya ada yang tidak apa? Kuat kemudian bersandar. Ya ada masalah, sebagaimana orang yang sudah tua misalnya atau yang sakit kemudian pakai kursi. Ini sekali lagi beda pembahasannya. Kalau yang normal masa syabab ya harus sabar, kecuali kalau sakit beda lagi. Namun dalam keadaan normal tidak selayaknya bersandar di tiang atau di dinding ketika salat berjamaah.
Poin berikutnya, wa an yusalli ar-rajul fil hammam wa ma'atinil ibil wa qari'atit tariq wal makbara wal masjara wal mazbala wa fawqa dhahri baitillahi al-haram. Dilarang salat di kamar mandi atau toilet, kandangnya unta, di pertengahan jalan, di kuburan, di tempat penyembelihan hewan, di tempat sampah, dan di atas Ka'bah. Ada hadis yang menyebut tentang 6 tempat terlarang ini, cuma tidak sahih, ya. Ada hadisnya namun tidak sahih, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau mau dilihat referensinya, kitab Irwaul Ghalil nomor 287. Kitab Irwaul Ghalil oleh Syekh Al-Albani, nomor hadisnya 287, dan kata Syekh Al-Albani hadisnya tidak sahih yang menyebutkan 6 tempat terlarang untuk sholat. Meskipun ada beberapa yang disebut dalam hadis yang lain yang sahih. Di antaranya dalam sahih atau dalam Sunan Abi Dawud, Rasul mengatakan al-ardu kulluha masjidun illal makbara wal hammam. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan ini sahih, semua tempat di atas muka bumi ini adalah masjid atau dibolehkan salat sujud di atasnya kecuali kuburan dan hammam, kamar mandi. Ini jelas hadisnya dalam Sunan Abi Dawud dan sahih, kalau mau nomornya 492. Dan ini juga sebagaimana kata Rasul SAW secara umum, bahwasanya ju'iyat lil ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini oleh Allah untukku tempat untuk bersuci dan untuk sujud. Namun kata Rasul kecuali kuburan dan al-hammam. Kalau masalah kuburan, kenapa nggak boleh sholat di kuburan atau di masjid yang ada kuburannya, kecuali Masjid An-Nabawi? Ini pengecualian karena ada status hadisnya, itu keutamaannya berlaku sepanjang masa. Diapakan masjid tersebut, tetap keutamaannya berlaku, yaitu sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan semua masjid yang lainnya, kecuali Masjid Al-Haram. Intinya tidak boleh sholat di kuburan. Ini hukum asalnya, karena Rasul mengatakan ini anhakum andalik. Rasul mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubra masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat, ala ini anhakum andalik, ketahuilah aku melarang dari yang demikian itu. Dan Rasul mengatakan semua tempat di atas muka bumi ini boleh untuk sholat. Misalnya kita safar, atau mungkin kita pergi rekreasi ke gunung, misalnya ke gurun pasir, tidak ada masalah sholat meskipun nggak pakai alas, itu suci kata Rasulullah SAW. Kecuali tadi al-makbarah, ini karena perantara jalan menuju kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Loh, bagaimana kalau ada teman-teman pengajian kok ada? Kan ini syubhatnya al-bidah. Itu yang katanya Wahabi, Salafi, sholat di kuburan. Padahal itu sholat sholat jenazah. Ini pengecualian. Karena ada dalilnya. Rasul pernah satu saat bertanya tentang seseorang yang suka membantu di masjid beliau. Kata sebagian sahabat, dia tadi malam sudah meninggal dunia. Mereka tidak mau mengganggu istirahatnya Rasul SAW. Ketika pagi harinya Rasul bertanya, maka Rasul pun pergi ke kuburan sahabat tadi dan Rasul sholat jenazah. Ini saja yang dibolehkan. Dan itu karena beliau tidak tahu atau ada udzur pada waktu itu tidak ikut sholat jenazah. Satu-satunya yang dibolehkan sholat di pemakaman. Ketika tadi sholat jenazah. Dan itu pun ada perinciannya. Sebagian mengatakan itu kalau masih barusan, kalau sudah lama ya jangan usah. Sekali lagi ini yang perlu untuk diluruskan. Karena syubhat al-bidah
fotonya sebagian teman-teman yang sholat di kuburan, apalagi pada waktu COVID misalnya. Ini sekali lagi termasuk apa? Pengecualian, dan itu karena apa? Ada dalilnya, bukan sholat 5 waktu dan seterusnya. Kemudian juga al-hammam, karena itu tempat yang najis atau banyak najisnya. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan atau dikatakan Rasul melarang sholat fi mawatinil ibil. Rasul melarang sholat di kandang apa? Unta. Ini juga hadisnya sahih. Cuma sekali lagi bukan pakai hadis yang menyebut 6 tempat ini. Hadis tersendiri. Adapun wa qari'atit thariq, jelas nggak boleh sholat di apa? Tengah jalan. Kecuali sholat Idul Fitri ketika apa? Lalu lintas sudah memang dilarang, ini beda lagi pembahasannya. Demikian pula wal masjarah, sholat di tempat penyembelihan, karena di situ banyak apa? Artinya tempat-tempat yang kotor. Wal masbala, tempat sampah, wa fawqa dhahri baitillahi al-haram. Meskipun sekali lagi secara nas tidak ada tempat 3 ini, masjarah, masbala, dan juga dhahri baitillahi al-haram. Adapun salat di dalam Ka'bah boleh atau tidak? Boleh, karena apa? Ada dalilnya. Rasulullah SAW pernah salat di dalam apa? Dalam Ka'bah. Wallahu ta'ala alam. Kurang berapa menit? Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Kita mau lanjutkan sedikit ya biar selesai sekalian bab ini. Kata Asy-Syaikh atau Al-Imam Ibnu Battah al-Rahimahullah, wa an yansarifar rajul minas shalah wa huwa syakun fiha. Dilarang seseorang untuk meninggalkan salat sedangkan dia masih ragu tentang rakaat keberapa dia salat. Ya. Ini sekali lagi kalau ada seseorang terutama salat sendirian, kemudian dia ragu apakah sudah selesai, misalnya salat 2 rakaat qobliyah subuh misalnya di rumahnya, atau mungkin sholat tahajud, sholat duha, karena sholat jamaah kan banyak yang mengingatkan. Kalau sholat sendirian misalnya, dia ragu apakah sudah 2 rakaat atau masih 1 rakaat sholat qobliyah subuhnya, maka hendaklah orang itu meyakinkan dulu berapa rakaat. Misalnya, berarti masih kurang dia 1 rakaat, masih ragu, maka untuk menyelesaikannya kata Rasulullah SAW, idza syakka ahadukum falam yadri kam shalla salasan aw arba'an falyatra asyak wal yabni ala mastaiqana summa yajuz sajdatain qabla an yusallim. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian ragu berapa rakaat salatnya, 3 atau 4, 1 atau 2, maka hendaklah dia hilangkan keraguannya dan hendaklah dia bangun di atas keyakinan, kemudian dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Misalnya tadi, dia ragu apakah sudah 2 rakaat atau masih 1 rakaat, maka hendaklah diambil yang paling apa? Kecil, kemudian sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi hadisnya riwayat Muslim nomor 571, kemudian riwayat yang berikutnya falyataharras shawab, hendaklah dia yakinkan mana yang lebih benar, wal yabni alaih, dan dia yakinkan dulu, summa yusallim summa yasjud sajdatain ba'da an yusallim. Kalau dia istilahnya ragu, kemudian dia bangun di atas yang lebih, maka dia sujud 2 kali setelah salam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pembahasan sujud sahwi, ada perincian panjangnya, ada perbedaan khilaf dan seterusnya. Intinya tadi, jangan sampai ragu sebelum dia yakinkan dulu, dan tadi sujud sahwi. Poin 413, wala'ana sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mustaushima. Rasul melaknat orang perempuan yang bertato dan yang mentato,
Wahiyalati tadrib al-khudrata wa tudrabu laha. Itu tadi yang mentato atau yang ditato. Wal wasilata wal mustausilata. Perempuan yang menyambung rambut orang lain atau yang disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain. Wahilati tasudul qaramil. Al-qaramil atrafus syar. Itu sama tadi, menyambung rambut dengan rambut palsu. Wa tusaddulaha wa namisata wal mutanamisata wahilati tantifus sya'ra. Dan juga Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang al-washira wal mutashira wahiyati tufallijul asnan wa yufallaj laha, yang mengikir giginya untuk kecantikan. Bedakan dengan apa yang dibetulkan giginya karena ada cacat atau sakit. Namun kalau untuk sekedar menjadikannya lebih cantik, itu yang terlarang. Dalilnya kita bawakan dalam Sahih Muslim, agak panjang hadisnya, makanya kita bawakan kitabnya Sahih Muslim. Rasulullah SAW kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala la'anallahu al-washimat wal mustaushimat. Allah melaknat tadi perempuan yang menato dan yang ditato. Wan namisat wal mutanamisat, perempuan-perempuan yang menyambung rambut wanita lain dan yang juga disambung rambutnya dengan rambut palsu. Wal mutafallijat lil husni, perempuan-perempuan yang mengikir giginya untuk lil husni, kecantikan. Al mughayyirat khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Ini berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Qala fa balagha dzalika imra'atan min Bani Asad. Hal ini sampai kepada perempuan dari Bani Asad, yuqalu laha Ummu Yaqub, yang kunyanya Ummu Yaqub. Wa kanat taqra'ul Qur'an, dan dia rajin membaca Al-Qur'an. Fa'atathu, dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Faqalat ma haditsun balaghani anka annaka la antal washimat wal mustaushimat. Telah sampai kepadaku hadis yang engkau sampaikan dari Rasulullah SAW bahwasanya engkau melaknat perempuan yang menato dan yang ditato, perempuan yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya, dan perempuan yang mengikir giginya untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Apakah betul engkau melaknatnya? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa mali la al-an man la'ana Rasulullah SAW wa huwa fi kitabil azza wa jalla. Bagaimana aku tidak melaknat yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW, dan itu ada dalam Al-Quran. Kata sang perempuan, laqad qara'tu ma baina lawhi al-mushaf fama wajatuhu. Aku telah khatam Al-Quran, gak ada kata-kata Allah melaknat mereka ini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, la in kunti qara'ti laqad wajati. Kalau engkau membaca Al-Quran dengan seksama, engkau akan mendapati laknat ini. Dari mana? Firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan terimalah, dan apa yang dilarang Rasul maka jauhilah. Paham maksudnya? Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah yang juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan kepada Al-Quran ini yang mengaku hanya mengikuti Al-Quran saja. Padahal konsekuensi mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini kita bacakan secara lengkap karena Anda masih teringat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ulama hadis kota Madinah, sampai detik ini beliau sering membawakan kisah ini, bahwasanya bantahan kepada Qur'aniyin adalah hadis ini. Meskipun tadi kata-kata Allah melaknat tidak ada dalam Al-Quran secara spesifik, secara langsung, namun secara tersirat dari firman Allah, apa yang Rasul ajarkan ambillah. Dan di antara yang Rasul ajarkan tadi Allah melaknat orang-orang yang berbuat tadi. Wallahu ta'ala alam. Kita khatamkan sekalian bab ini, mohon maaf.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin wada'at thawbaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hataka sitraha al-mastur bainaha wa baina rabbiha. Rasul SAW bersabda, perempuan mana saja yang meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dia telah membongkar aibnya atau membuka auratnya yang telah ditutupi antara dia dengan Rabbnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2803. Ini sudah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, yaitu hati-hati jika seorang perempuan melepaskan bajunya di luar rumahnya atau di luar rumah yang bukan tempat mahramnya. Seperti ganti baju di tempat apa? Mal-mal dan seterusnya. Apalagi di zaman yang naudzubillah min dalik, banyak yang berkhianat, maka hati-hati. Ini sekali lagi pembahasannya sudah kita pernah sampaikan. Terakhir kita jawab satu saja pertanyaan yang masuk, yaitu tentang shaf. Apakah sah salat di masjid yang shafnya renggang? Sah, kan itu bukan termasuk syarat atau rukun salat, termasuk kewajiban, dan juga yang salah yang tidak mau merapatkan. Kemudian apakah salat di rumah lebih baik daripada salat di masjid terdekat namun shafnya renggang? Tetap wajib salat di masjid. Ya, jangan melawan kesalahan dengan apa? Kesalahan melawan bid'ah dengan bid'ah. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunti qara'ti laqad wajati. Kalau engkau membaca Al-Quran dengan seksama, engkau akan mendapati laknat ini. Dari mana? Firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan terimalah, dan apa yang dilarang Rasul maka apa? Jauhilah. Paham maksudnya? Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah yang juga dikatakan oleh apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan kepada Al-Quran ini yang mengaku hanya mengikuti Al-Quran saja. Padahal konsekuensi mengikuti Al-Quran, mengikuti apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bacakan secara lengkap karena Anda masih teringat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ulama hadis kota Madinah, sampai detik ini beliau sering membawakan kisah ini, bahwasanya bantahan kepada Qur'aniyin adalah hadis ini. Meskipun apa? Tadi kata-kata Allah melaknat tidak ada dalam Al-Quran secara apa? Spesifik, secara langsung. Namun secara tersirat dari firman Allah, apa yang Rasul ajarkan ambillah. Dan di antara yang Rasul ajarkan apa? Tadi Allah melaknat orang-orang yang berbuat tadi. Wallahu ta'ala alam. Kita khatamkan sekalian bab ini, mohon maaf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin wada'at thawbaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hataka sitraha al-mastur bainaha wa baina rabbiha. Rasul SAW bersabda, perempuan mana saja yang meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dia telah membongkar aibnya atau membuka auratnya yang telah ditutupi antara dia dengan Rabbnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2803. Ini sudah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, yaitu hati-hati jika seorang perempuan melepaskan bajunya di luar rumahnya atau di luar rumah yang bukan tempat mahramnya. Seperti ganti baju di tempat apa? Mal-mal dan seterusnya. Apalagi di zaman yang naudzubillah min dalik, banyak yang berkhianat, maka hati-hati. Ini sekali lagi pembahasannya sudah kita pernah sampaikan. Terakhir kita jawab satu saja pertanyaan yang masuk, yaitu tentang shaf. Apakah sah salat di masjid yang shafnya renggang? Sah, kan itu bukan termasuk syarat atau rukun salat, termasuk kewajiban, dan juga yang salah yang tidak mau merapatkan. Kemudian apakah salat di rumah lebih baik daripada salat di masjid terdekat namun shafnya renggang? Tetap wajib salat di masjid. Ya, jangan melawan kesalahan dengan apa? Kesalahan melawan bid'ah dengan bid'ah. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.